Kita ke informasi lain, Saudara. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA selaku pelapor dugaan ijazah palsu Jokowi di Bareskrim mengajukan keberatan atas hasil uji lab for ijazah Jokowi yang dinyatakan identik. Pelapor akan mengajukan surat keberatan dan meminta Polri melakukan gelar perkara khusus atas hasil uji lab for ijazah Jokowi. Pelapor ingin gelar perkara khusus dilaksanakan secara terbuka. TPUA itu akan mengajukan surat keberatan sekaligus mendesak kepada Polri untuk segera diadakan gelar perkara khusus berkaitan dengan yang diumumkan atau hasil mereka melakukan uji terhadap ijazah Jokowi yang dilihat mulai dari proses penyelidikan sampai kemudian mengumumkan itu ada banyak kejanggalan yang membuat kita bertanya-tanya. Sehingga penting dilakukan gelar perkara khusus dan terbuka untuk kita semua. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengapresiasi hasil uji lab for ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang dinyatakan identik dengan data pembanding. Sejak awal Bahlil yakin ijazah Jokowi asli. Menurutnya tuduhan ijazah palsu Jokowi ini sudah keterlaluan. Kita menghargai proses hukum yang sudah dilakukan. Awalnya kan selalu diduga, sekalipun saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa apa yang disangkakan atau apa yang diduga itu saya nggak percaya. Tapi menurut saya ini sudah keterlaluan, udah kayak nggak ada isu aja. Ya silakanlah sekarang sudah dibuktikan oleh proses hukum, oleh Bareskrim, sudah dicek bahwa memang ijazah Bapak Presiden ke-7 Bapak Presiden Jokowi itu semuanya benar, asli. Saudara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar akan adanya reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. Namun ia menegaskan Presiden selalu mengevaluasi jajarannya secara rutin. Menurutnya catatan evaluasi Presiden kerap disampaikan kepada jajarannya melalui dirinya, Sekretaris Kabinet atau Menteri Koordinator. Salah satu yang sering ditekankan Presiden adalah soal pola komunikasi menterinya. Meski jadi salah satu indikator penilaian, namun menurut Pras, komunikasi tak selalu berkorelasi dengan kinerja, sehingga Presiden tak akan langsung merombak kabinet hanya karena satu faktor. Kami semua dihimbau untuk berhati-hati di dalam menyampaikan sesuatu yang supaya tidak menimbulkan keresahan-keresahan di masyarakat. Ya kan kalaupun misalnya dalam tanda kutip dianggap melanggar kan tidak kemudian otomatis langsung dilakukan reshuffle ya, karena kadang-kadang juga begini, apa yang dianggap melanggar tadi kalau itu berbentuk sebuah misalnya penyampaian ke publik yang kurang pas itu kan tidak kemudian berkorelasi dengan kinerja kan begitu. Artinya nggak langsung melanggar kemudian akan dilakukan reshuffle itu. Sebelumnya saudara saat meresmikan konvensi dan pameran tahunan ke-49 IPI Convex di AIS BSD Tangerang Banten, Presiden Prabowo mengancam akan menggiringkan ataupun meminggirkan pejabat-pejabat yang dianggap lamban, malas dan memiliki pemikiran yang tidak konstruktif. Selain itu Presiden menekankan pentingnya menciptakan iklim kerja yang kondusif di Indonesia, sehingga ia tak akan ragu untuk mencopot pejabat yang enggan menyederhanakan regulasi. Ini ada kecenderungan, ya, tidak hanya di Indonesia, tapi Indonesia ahlinya. Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Ini harus kita kurangi. Pejabat yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Dunia berubah. Yang lamban, yang malas, yang punya pemikiran-pemikiran aneh-aneh harus pinggir dan kita akan pinggirkan. Kita akan pinggirkan mereka-mereka yang tidak bekerja dengan baik.
Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Cindy Permadi. Dan saya Divo Nurbahagia. Terima kasih, sampai jumpa.